Nah, selamat siang warga Batam. Bertemu lagi dengan wartawan Backpackers. Nah, masih bersama rekan saya Ahmadi Sultan. Selamat siang, Di. Siang. Siang jelang sore. Nah, kali ini kita kemana nih, Di? Kita gagah sedikit lagi. Agak jauh nih. Hong Kong lah. Hong Kong. Iya. Nah, jadi Hong Kong di mana, Di? Hong Kong pokoknya di seberangnya inilah, seberangnya Cina lah. Itu kan satu wilayah tuh sebenarnya. Sama Cina. Ya, tapi Hong Kong kan punya administrasi sendiri. Nah, kalau gambarannya gini kan, Di. Aku kan belum pernah nih ke Hong Kong, Di. Nanti sok tahu gitu kan. Kira-kira Hong Kong itu seluas apa sih dibandingin Indonesia ini? Hong Kong termasuk kecil lah, kalau dibilang hampir sama dengan provinsi gitu ya. Nggak terlalu besar. Jadi Hong Kong itu ada Pulau Hong Kongnya sendiri. Pulau Hong Kong sendiri. Iya, itu kecil banget itu pulau kecil itu. Kemudian ada yang wilayah administrasinya itu yang yang masuk di daratan ini berbatasan dengan Cina gitu. Itu kalau ibu kotanya masih tetap Hong Kong, tetap Hong Kong. Hong Kong. Nah, dua wilayah ini dihubungkan dengan terowongan bawah laut gitu. Sebesar apa itu? Sumatera? Enggak kecil, mungkin kayak Singapura lah kalau Hong Kong ya. Oh gitu. Iya. Oh. Ya, kita kalau hitung pulau Hong Kongnya ya. Nah, itu yang terkenal pasti juga orang Batam tahu ya. Iya. Makau ya. Makau itu pulau sendiri lagi. Pulau sendiri, terpisah itu dari Hong Kong. Jadi kita Hong Kong ke Makau itu naik ferry lagi. Naik ferry lagi. Iya, itu berbeda wilayah. Amadi sampai ke Makau? Enggak nyampe. Di Hong Kong waktu itu saya di Hong Kong saja, kemudian meneruskan ke daratan Cina. Daratan Cina ya. Iya. Nah, ini menarik nih Hong Kong nih ya. Kalau bicara Hong Kong nih tentu film-film Hong Kong ya kan? Pastinya. itu pasti itu. Nah, iya. Kalau Hong Kong selain Makau, menariknya apa, Di? Oh, kalau di Hong Kong ya banyak yang menarik ya, karena Hong Kong itu kalau bisa dibilang hampir mirip dengan Singapura. Ya, banyak sangat modern, sangat maju. Pastinya banyak bangunan-bangunan pencakar langit di sana. Iya. Jadi Hong Kong itu dijuluki kota beton. Oh, kenapa? Karena banyak bangunan-bangunan tinggi yang rapat-rapat dan berdempetan gitu. Jadi kayak kita serasa berada di dalam hutan beton gitu. Oh, ya. Gitu ya. Kemana-mana kita jalan ya, di sela-sela kita itu bangunan-bangunan pencakar langit semua gitu. Itu dia. Terutama di Pulau Hong Kongnya itu sangat padat. Jadi kalau dilihat dari atas itu kayak benar-benar hutan yang padat dengan pepohonan gitu. Oh, tapi ini beton. Iya, tapi ini beton, bangunan-bangunan pencakar langit. Oh, Spiderman pasti ada di situ. Jackie Chan yang ada. Jackie Chan. Iya. Nah, kalau berarti termasuk kota padat penduduk? Kota padat penduduk, ya bisa dibilang begitu karena tempat tinggal di Hong Kong itu ada yang di sana namanya mansion atau flat gitu ya. Ya, itu satu bangunan itu kayak rumah susun itu sampai puluhan lantai ya. Dan itu dihuni banyak orang. Dan sangat padat penghuninya gitu. Bahkan hotel di Hong Kong itu terutama yang hotel kelas melati ya, karena di sana kan di Hong Kong sangat mahal banget. Mahal ya. Jadi kalau mata uangnya dolar? Mata uangnya dolar Hong Kong. Dolar Hong Kong. Ya. Kalau kita menginap di hotel melati itu yang seharga 500.000 itu kita akan dapat yang ruangan yang hampir tempat tidurnya hampir seukuran dengan ukuran badan. Jadi cukup untuk panjangnya, untuk lebarnya ya seukuran badan. Untuk kalau misalnya 2 bed itu cuma dipisahin untuk jalur sedikit untuk kita jalan masuk. Jadi barang-barang itu harus kalau nggak dimasukkan di bawah kolong tempat tidur, ada kompartemen di atas. Itu aja ininya karena saking mahalnya dan kecil. Karena banyak di tempat itu kan di dalam satu gedung itu kan banyak ini, selain tempat tinggal dan tempat bisnis juga hotel. Nah itu terus tadi kamar-kamar yang minimalis itu toiletnya di mana itu? Toiletnya ada sedikit di depan dekat samping pintu masuk. Berdiri apa nyamping?
Berdiri tetap. Berdiri ya? Iya. Jongkok nggak bisa? Jongkok bisa tetap, Jongkok bisa. tetap bisa, masih bisa ini ya, cuman ya pas-pasan lah. Berdiri kan Pokoknya pas-pasan lah pas-pas untuk- jongkok ya, ya, lutut ketemu pintu lah untuk itu ya. duduk, iya bener. Bahaya itu. Dan itu 500. Ya sekitaran itu, Mahal itu 500-an berarti ya. ribu. Di Batam itu Udah bisa menginap di iya, bintang di Batam itu 3, bintang 4 ya. iya benar, resort satu Iya. malam dapat tuh. Iya, Dapat. Jadi harga segitu ya? iya, emang mahal banget di Hong Kong. Ya sama seperti Singapura lah. Iya. Dan terus apa benar itu cuma apa perjudian itu di Makau atau di Oh, Hong yang Kong itu kota masih? judi itu di Iya, Makau-nya. Di Makau-nya ya. Tapi ada juga lah di Hong Kong. Di Hong Kong. Ya karena di sana kan udah kayak budaya juga ya. Budaya. Nah, itu selain di Hong Kong itu apa yang menarik gitu buat selfie aja atau? Ya selain kotanya yang sangat modern gitu ya, banyak juga yang bisa dilihat di Hong Kong ya. Saya ke Hong Kong itu sekitar sekarang udah 10 tahun yang lalu lah ya. 10 tahun lalu. Karena ada saya berangkat ke perubahan. sana itu tahun 2013. Itu Maret 2013, 10 hari setelah tahun baru Cina. Kenapa kami memilih setelah tahun baru Cina? Karena itu lagi musim musim dingin udah hampir habis, hampir selesai, dan biasanya 15 hari setelah tahun baru Cina itu kan ada banyak pesta-pesta Di sana festival ya, di sana tuh ya. Jadi pas nyampe di Hong Kong itu cuaca masih dingin, tapi matahari sudah muncul gitu, udah Musim apa itu di? udah penghujung musim dingin. Musim dingin. Tapi angin masih kencang. Waktu saya nyampe di sana itu tiba-tiba ada angin kencang gitu. Jadi kalau kita jalan kayak diseret sama angin gitu. Di kota itu? Di kota itu, Iya. di Hong Kong. Itu saya nginep di daerah Kowloon. Itu tempat yang terkenal buat traveler sama wisatawan, karena di situ kan banyak tempat tinggal, hotel yang lebih murah daripada di Pulau Hong Kongnya. Iya. Ya, itu di yang ujungnya daratan Hong Kong yang berbatasan dengan Cina. Yaitu cuma dipisahkan sama laut. Jadi dari Kowloon itu kita bisa melihat Pulau Hong Kong di seberang itu. Jadi sama kayak kita melihat Singapura dari Batam. Tapi ini lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Karena memang jaraknya dekat banget, dan kalau malam itu ada simfoni gitu yang musik dengan light lampu. gitu. Ya, ya. Oh, drama ya kayak musikal dan Ya, lampu ya, ya. ya, Di dan Singapura itu, ada itu ya. Ya, dan kalau malam-malam itu setiap jam. Jadi kayak pesta laser itu Ya, kan. ya, malam itu kita bisa melihat pemandangan Hong Kong itu di seberang itu sangat indah banget gitu. Iya. Dan di dekat sekitar Kowloon itu ada juga namanya yang jejak-jejak bintang film mereka. Seperti apa gitu? Kayak Jackie Chan atau Bruce Lee. Itu ada ininya plakatnya ditaruh di situ. Kayak Wall of Fame-nya itu Iya, ya. iya, di situ ada yang banyak dikunjungi. Amitabh Bachchan nggak ada di situ? Enggak lah. Enggak ya? Kan India itu. India. Iya. Terus apalagi? Banyak juga taman di sana yang bisa dikunjungi. Salah satunya yang Taman Victoria itu tempat favoritnya para TKI PMI dari Indonesia untuk Wah, ini berkumpul menarik gitu. ini. Iya. Tahan dulu di. Iya. Oke, warga Batam ini menarik nih. Pokoknya kalian siapkan kopi dulu. Nanti ini panjang lagi jalan. Oke, kami break dulu, ngopi dulu. Nah, kita kembali lagi bersama wartawan Backpackers. Nah, ini menarik nih. Tadi kita sampai mana di Taman Victoria. Victoria, Kemudian di situ ada banyak TKI ya, Ya PMI istilahnya sekarang. PMI, Pekerja Migran Indonesia. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, jadi di sana tuh kita tahu ya, TKI Atau PMI. atau PMI itu paling banyak di Hong Kong ya. Ya, selain Malaysia, Selain Malaysia. ya, di Hong Kong juga banyak. Hong Kong. Nah, itu cara membedakannya gimana di? Nah, itu konon katanya, ini stylenya kan udah beda nih. Yang kalau PMI di sana itu
ya udah gaya-gaya agak-agak Hong Kong lah gitu kan. Tapi kecuali mungkin warna kulit ya. Ya enggak juga. Enggak ya? Ya secara penampilan ya tetap seperti orang Indonesia. Tetap orang Mungkin Indonesia ya? mungkin lebih terlihat lebih hits, lebih modern gitulah. Ya. Tapi gampang kok kalau di Hong Kong itu di mana-mana bisa ketemu orang Indonesia. Iya. Iya. Jadi ada suatu waktu saya lagi di masjid di Hong Kong itu ada masjid. Iya, ada masjid. Masjid apa itu di? Itu masjid besarnya Hong Kong. Oke. Itu di daerah apa namanya? Si Samsui gitu. Di Kowloon itu ada beberapa masjid dan saya datangi yang ini di Kowloon itu. Oke. Saya datang ke situ, kemudian lagi selesai di masjid itu, kemudian saya keluar duduk di depan masjid, tiba-tiba datang perempuan berjilbab dan saya yakin itu pasti orang Indonesia. Orang Indonesia. Terus saya langsung sapa ya, dia langsung jawab dan dia ternyata dari Jawa. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pastinya karena apa namanya? Ya kita kan di mana-mana kan ramah jadi kita bisa langsung berinteraksi gitu dah. Saya ngobrol-ngobrol dengan dia cerita kalau siang itu akan ada apa namanya? Pertemuan gitu, pertemuan orang-orang PMI yang mau tahu tausiah gitu. Iya. Ada ngomong sama cewek itu? Iya. Namanya siapa di? Saya lupa namanya. Ernawati enggak? Saya lupa namanya dan dia ngajak untuk datang sore-sore nanti untuk ikut pengajian gitu. Ya benar, saya datang sore-sore di samping masjid itu ada taman yang diperbolehkan oleh pemerintah Hong Kong untuk bisa digunakan oleh masyarakat gitu dan teman-teman PMI itu mengadakan pengajian di situ. Tempatnya terbuka tapi ada sedikit kanopinya gitu. Di situ mereka mengadakan pengajian. Saya ikut sampai selesai ngobrol-ngobrol dengan mereka. Ada yang bercerita tentang bagaimana PMI di Hong Kong. Ya ada yang ya miris ada cerita sedihnya. Cerita sedihnya kayak misalnya jadi korban orang-orang pria gitu. Ya mereka kabur dari tempat resmi ke tempat dan akhirnya dia bekerja secara ilegal. Kemudian ada juga yang berubah, awalnya udah punya pasangan di Indonesia, kemudian sampai sana di sana digodain sama orang-orang dari Asia Selatan gitu, akhirnya hamil dan mereka ternyata belum berpisah dengan suaminya secara resmi. Kemudian ada juga yang berubah jadi suka sesama perempuan gitu. Iya, orang itu cerita ke saya dan mereka itu sering berkumpulnya di Taman Victoria itu. Jadi kepada hari-hari libur akhir pekan gitu di Taman Victoria itu serasa di Indonesia. Begitu ya? Ya karena saking ramainya orang Indonesia. Mereka piknik, bertemu untuk silaturahmi, untuk melepas penat setelah bekerja gitu. Dan mereka sangat aktif gitu. Pertemuan mereka sangat aktif. Nah kalau untuk yang PMI itu ya dia kan, ya kalau ketemu yang miris ya, tapi kan ada yang berhasil juga. Iya pastinya. Itu sampai ngikutin nggak misalnya? Dijadikan bahan tulisan. Iya ada yang saya cerita itu saya jadikan bahan tulisan dan waktu itu masuk nominasi penghargaan tulisan terbaik gitu. Kategori feature waktu itu yang tingkat nasional gitu. Menarik itu ya. Jadi. Dan ada salah satu narasumbernya yang benar-benar pernah menjadi pacaran sesama jenis gitu. Saya wawancari sendiri dan akhirnya dia sering ikut pengajian gitu. Nah rata-rata di PMI di sana itu kerja di mana? Maksudnya kerja apa gitu? Ya rata-rata domestik sih. Mereka bekerja sama orang gitu. Oh gitu, bukan pekerjaan pabrik, rumah tangga. Lebih ke domestik. Iya domestik. Iya domestik. Berarti non skill lah ya? Iya. Nah, jadi kalau di Hong Kong itu dia buat pelancong ya kita ngomong karena ini travel kan? Iya benar. Nah,
Ya jadi sedih aku di nanti ngomong-ngomong ke sana sedih juga awak. Seharusnya cerita yang seru-seru aja lah ya. Seru. Nah soal travel ini kalau ke Hong Kong itu kira-kira ya gambarannya memang sih tergantung warga Batam nih ya, kalau bawa duitnya kenceng ya nggak usah milih kan. Iya, iya. Hotel atau penginapan yang murah di daerah mana gitu. Artinya Itu yang biar bisa buat pegangan nih. iya, iya. Itu di sekitar Sensasi itu, Kowloon. Di situ banyak apartemen atau hotel yang termasuk murah lah untuk ukuran Hong Kong ya. Oke. Iya. Meskipun itu kalau dibandingkan dengan Singapura Masih lebih mahal masih lebih mahal. Di sana. Iya, karena itu ya kamarnya sangat kecil. Kalau Kalau orang-orang yang kaya ya punya duit ya, pasti pastinya. punya pindah hotel berbintang gitu. kalau makanan Makanan, nah ini yang agak rada susah di Hong Kong. Nggak terlalu susah sih, cuman ya kalau dibandingkan di Indonesia pastinya lebih susah ya. Karena mencari makanan halal itu yang perlu. Nah di sekitar Simsasui itu banyak orang-orang dari Asia Selatan kayak dari Pakistan, Bangladesh buka restoran di situ. Apa tuh? Di sekitaran Kowloon itu mereka buka restoran yang halal. Nah kalau biar tahu halal itu gimana tuh tulisannya kan? Ya ada tulisannya, ada tulisan halal gitu. Oh gitu ya? Ya, dan soalnya kan pasti tulisan Hong Kong juga kan? mereka pakai tetap tulisan Arab gitu, halalnya gitu. Oh gitu, bukan kebab Baba Raffi, bukan gitu ya? Enggak sebenarnya. Pasti ini makanan yang mereka yang mereka sajikan itu juga makanan Asia Selatan gitu. Oh gitu ya? Iya. Nah kalau buat makanan instan cepat saji apa di sana? Maksudnya gini, sampai nggak di Hong Kong itu Indomie misalnya? Ya kalau makanan Indonesia, karena di Hong Kong kan banyak orang Indonesia. Oh iya pasti ada tuh ya. Yang produk-produk Indonesia pun ada. Oh gitu. Ada bisa ditemukan di sana. Makanan Indonesia sebenarnya juga ada, cuman ya nggak banyak. Harus diubek-ubek dulu tapi pasti ada ya. Pasti ada. Ya. Harus nyari-nyari. Makanya kita ketika sebelum traveling itu harus survei dulu secara survei lewat internet aja gitu, di googling gitu apa aja yang bisa dilihat di sana, apa yang perlu kita perlukan itu apakah ada di situ, misalnya restoran halal di mana, tempat ibadah di mana gitu, kita bisa survei dulu lewat Google gitu. Tapi artinya pedomannya bahwa nilai mata uang Hong Kong itu agak sedikit lebih tinggi ya. Iya benar. Dibandingkan Singapura. Saya kurang tahu persis sekarang perbandingannya. Tapi kalau Singapura, kalau dirupiahkan ya, rupiah ke Singapura kan sekarang udah 10.000 11.000 ya. Ya. Kalau sana kan kita satu dolar Hong Kong itu sekitar 3.000-an 4.000. Tapi kan tetap ini mahal gitu. Iya. Kalau misalnya kita beli makanan gitu ya sekitar puluhan ini dolar gitu. Tapi artinya kalau cerita Hong Kong ini karena masih Asia juga, iya. beras masih gampang lah ya. Gampang lah. Di sana ya mie, beras, nasi ya itu gampang ditemukan. Itu makanannya masih masuk lah buat orang Indonesia Asia, gitu ya. Ya sama lah kayak di Thailand gitu, meskipun susah mencari yang halal tapi menemukan yang halal juga ada. Enggak. Nah, masih katanya bisa. ketemu di Hong Kong itu sempat ke rumahnya Bruce Lee. Jackie Chan. Bukan ke rumahnya, tapi waktu itu saya lagi ke Victoria Peak. Itu tempat tertinggi lah di Pulau Hong Kong itu. Di di Pulau Hong Kongnya ya. Jadi kita menyeberang dari Kowloon itu ke Pulau Hong Kong. Naik kapal feri gitu, sekitar 15 menit gitu. Nah dari situ kita bisa naik bus atau bisa naik tram. Tram ini yang tram kuno, tram tua gitu. Tapi masih beroperasi dengan baik. Berarti pakai rel gitu ya? Iya benar. Dan itu dijual untuk wisatawan. Tapi kami waktu itu memilih naik bus saja. Jadi kalau naik bus ini
melewati jalan yang berkelok-kelok karena kita kan ke atas bukit gitu. Itu ketinggiannya sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Nah, kita naik bus itu melewatin beberapa komplek komplek perumahan yang mewah. Ya. Nah, di dalam satu kompleks itu ada rumahnya Jackie Chan. Rumah Jackie Chan. Iya, rumahnya Jackie Chan besar gitu. Iya, sempat singgah enggak? Enggak lah, kita kan naik bus. Nih mau ke puncak gitu. Itu rumah pribadi atau? Rumah pribadi. Rumah jadi pribadi. ya jadi kita nggak bisa datangin gitu. Harusnya singgah dulu. Dan kalau untuk umum nggak bisa. Aku telepon dia. Ada kawan nih bro mau singgah. Boleh juga. Harusnya singgah dulu tuh. Jadi kita naik naik bus itu sampai ke puncak itu kira-kira nggak nyampe 30 menit lah. Nyampe di puncak itu di atas itu ada mall. Di perbukitan gitu? Iya, di atas puncak bukit itu ada mall, dari situlah kita bisa ada tempat melihat Hong Kong. Secara keseluruhan gitu? Secara keseluruhan. Jadi kita bisa melihat ke pemandangan ke laut, ke kawasan Macau. bisnis itu. Macau masih jauh. Masih jauh. Kalau daratan yang ke daratan Cina itu bisa kelihatan. Mall apa namanya itu di? The Peak. Hah? Galeri The Peak. The Peak? Iya, The Peak. Pasti mahal bayar pajaknya itu ya? Pastilah. karena mereka jual barang-barang sampai di bukit bermerek gitu. Iya. Bermerek dan banyak restoran-restoran mewah di Di situ. Iya. Dan itu salah satu tempat menarik buat orang Indonesia. Iya. Makanya di The Peak itu ya? Iya, makanya kita nyampe di sana itu ya rame orang Indonesia. Tapi nggak belanja? Ada yang belanja. Ada. Ada yang belanja lah ya? Hong Kong itu salah satu tujuan belanja gitu. Meski mahal begitu? Iya. Salah satu tujuan belanja karena di sana kan banyak barang-barang mewah yang. Pasti orang Batam banyak itu di sana ya? Pastinya. Ya kalau mereka mencari barang-barang mewah gitu ya di Hong Kong lah ada semua gitu. Branded bener ya? Iya benar. Oh, gitu. Ya pokoknya barang-barang branded dari Amerika, dari Eropa ada semua di situ. Oke. Nah untuk ini kalau jalan-jalan ke Hong Kong ya, tadi kan gambarannya tidak terlalu besar gitu ya. Iya. Kemudian segala daerah terhubung ya. Iya. Dengan Karena kendaraan itu ya. Iya, dengan transportasi umum gitu sangat mudah untuk dijelajahi gitu. Dengan segala daya tarik wisatanya. Berapa hari enaknya di Hong Kong itu minus Macau ya? Iya, kalau menurut saya sih yang suka menikmati suasana gitu 3 hari lah. 3 hari cukup? 3 hari keliling Hong Kong? Iya. Oh gitu. Kalau mau dikelilingin ya sebenarnya 1-2 hari pun cukup karena itu kan kecil. Maksudnya nyantai Iya, tapi kalau mau nyantai sambil ya belanja gitu. Nah, kalau tiga saya hari ya? 3 hari. 3 hari. 3 hari dapat ya. Iya. Dan kalaupun mau lebih lama ya boleh juga tapi jangan menginap di Pulau Hong Kongnya. Kenapa Karena pasti mahal. Oh. Lebih mahal gitu. dibanding. Nginap di mana? Di kawasan Kowloon itu. Ya itu tadi Wisma itu tadi. Iya, yang berbatasan dengan Cina. Cina itu. Di situ lebih murah. Situ lebih murah. Iya. Oke. Nah. Dan banyak hotel berbagai macam tipe di situ. Di situ ya. Iya. Nah kalau gitu gini oleh-oleh apa dari Hong Kong itu? Ya selain gantungan kunci banyak itu aku lihat tuh gantungan kunci di Hong Kong gitu. Ya belanja barang-barang inilah, barang-barang bermerek lah. Gitu ya. Kalau di Hong Kong. Barang-barang bermerek atau barang-barang dari Cina juga ada dan ya bisa dibilang lebih murah lah kalau barang-barang dari Cina gitu daripada membeli barang-barang dari Eropa atau dari Amerika. Gitu. Kalau itu tadi dia apa Madame Tussauds? Madame Tussauds itu di daerah mana Itu di Hong Kong juga. Di Hong Kongnya? Iya. Ada patung Soekarno juga ya katanya? Patung lilin ya? Bukan patung lilin, di Soekarno sepertinya di Bangkok kalau nggak salah. Bukan di Hong Kong. Bukan di Hong Kong ya? Iya. Jadi yang di Hong Kong itu patung siapa? Bruce Lee. Iya. Dan artis-artis ternama lainnya gitu. Wiro Sableng nggak ada ya? harus diajukan tuh. Pendekar tuh. Masa nggak ada? Nggak cocok lagi tuh. Ya masyarakat Indonesia yang harus mengajukan.
Jadi yang pasti nggak susah ya dia ke Hong Kong ya, karena dari Singapura juga rutenya ada ya, ya jelas ya. banyak penerbangan ke Hong Kong gitu, dan transportasi di sana itu sangat terintegrasi gitu. Bisa naik bus, bisa naik metro gitu. Di sana juga udah jalur metro itu banyak. Dan kalau mau beberapa hari di sana lebih baik membeli kartu Octopus itu. Apa tuh kartu apa? Itu kartu untuk bayar metro. Oh gitu. Ya. Itu lebih. Oh kayak Singapura juga berarti ya. Iya benar ya. Bisa top up gitu-gitu kartunya. Iya. Atau kalau rame-rame ya bisa naik taksi juga. Ya. Artinya gini ya Ji. Di sana banyak orang Indonesia. Nah kalau pedagang-pedagang itu pasti ada dong yang tahu bahasa Indonesia juga sebagian, atau kita harus bahasa Cina, bahasa Mandarin, nggak mungkin kan? Bahasa Inggris lah, tetap Inggris di sana ya, di sana tetap lebih karena sejarah historisnya juga. Ya karena di Hong Kong ini kan pernah dibawa Inggris ya. Jadi orang di sana itu lebih lebih bisa bahasa Inggris daripada orang ini dibanding orang-orang Cina daratan gitu. Iya. Ya mereka udah ya lebih internasional lah. Mereka lebih terbuka lah dengan orang-orang luar karena mereka udah terbiasa gitu. Jadi bahasa internasionalnya itu bahasa Inggris ya daripada bahasa Mandarin gitu ya? Iya, iya. Kecil-kecil udah tahu bahasa Inggris di? Pastinya lah kan. Wow, luar biasa. Gitu. Oh gitu. Jadi pastinya agak mahal ya? Pastinya mahal, gitu ya. Bukan agak mahal lagi, mahal ya. Iya. Tapi tidak sulit ya karena ya itu sangat gampang lah kota kecil itu untuk dieksplor. Terus aman nggak di sana di? Banyak mafia tuh kayak film-film Hong Kong itu bener nggak? Ya mungkin kalau di kalangan atas atau mungkin di belakang itu ya ada, tapi kalau secara umum ya aman kok, aman banget gitu. Hong Kong ya. Biar serem pakai tato dulu ke sana gitu, enggak ya? Justru yang lebih berbahaya yang sembunyi-sembunyi itu. Ya yang seperti yang dialami orang-orang kita di sana yang pacaran di belakang itu, ya itu yang lebih berbahaya. Karena ilegal itu ya, jadi tetap nggak punya hak tawar, nggak punya, ya kan? Karena ilegal. Banyak ya jalur ilegal, banyak juga lah ya. Ada juga. Di mana-mana deh. Gitu. Oke lah Di. Nah jadi warga Batam itu tadi bincang-bincang kita soal Hong Kong. Nah Hong Kong nih kalau kalian masih bingung-bingung searching di Google. Tapi tadi dari kawan kita nih biayanya agak mahal. Makanya kalian ke Batam aja lah. Kalau duitnya pas-pasan di Batam pun ada lah. Yang mirip-mirip Hong Kong banyak lah. Seberang kita ada Singapura. Seberang pun ada Singapura. Tapi di Batam aja lah, murah di Batam nih, asli bener. Nggak perlu kalian bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Jakarta pun tahu di sini. Bahasa Jaksel di sini pun tahu. Pokoknya gitu aja. Ini untuk referensi kita. Kalaupun mau ke Hong Kong silahkan. Kalaupun mau jadi PMI yang resmi gitu ya Di. Iya, jangan pintu belakang, sempit, berbahaya. Banyak mafia lagi. Kecuali kalian udah tahan pukul. Nah itu kalian lah itu kan. Nah jadi pokoknya sedia duit itu yang penting dia. Sedia duit, pokoknya paspor, surat-surat. Paspor ya. Dan satu lagi. Apa itu? Di Hong Kong, masuk Hong Kong itu buat orang Indonesia nggak perlu pakai visa. Nah nggak perlu pakai visa. Iya, cukup bawa paspor kayak kita ke Singapura gitu. Cukup bawa paspor dan siapkan bukti bookingan hotel biar kalau misalnya kena random check kita bisa. Ada random check juga. Kadang ada juga. Ya. Itu dia. Makanya jadi pokoknya kalian ke sana jangan takut kesasar. Kalau kesasar kalian pergi ke Victoria tuh bahasa Indonesia lah di situ. Wow, ya ada yang tahu bahasa Indonesia, pasti banyak yang nyaut. Karena di situ tempat berkumpulnya PMI. Nah, yang pasti cari jalan aman aja. Kalaupun mau perjalanan yang safety. 3 hari gitu ya dia, 3 hari 5 hari ya duitnya agak tambah dikit. Nah, kalau pas-pasan ke Batam aja. Oke, kalau ada pertanyaan seputar Hong Kong, apa yang udah di Turki udah. Intinya perjalanan Thailand, keluar negeri. Boleh kalian komen di YouTube atau kalian kontak lah sama Adi nih. Nah, nanti aku mintakan lah nomor WA-nya, oke?
Jangan kemana-mana, pantau terus wartawan Backpackers di Batam Post Channel. Selamat sore.